ada apa ya, dari awal sensasi nih, dari awal banget nih, ya Allah, maknya meninggal. Halo guys, selamat datang lagi di Janandi. Kali ini kita mau datang ke eventnya salah satu anime terkenal. Semua orang tuh tahu fandomnya gede banget. Fandomnya gede banget dan dalam rangka merayakan 10th anniversary-nya dia. Jadi si anime itu mengadakan pop-up store nih. Kayak gitu. Promosi. Itu udah kelihatan sedikit. Iya, ada kira-kira apa ya? Dan sebelum itu aku di sini mengundang kamar saya lagi karena dia juga cukup big fans dari Iya, ya Allah. nonton ya kayak. Nonton sampai dan animenya Jadi kita juga. punya narsum yang sangat. Wah, tidak, saya ibu baru kak. Dan sekarang kita ada di mana kak? Di Pop-up store 10 tahunnya. Attack on Titan. Di sini ada siapa nih? Di sini ada Mikasa, Mbak Mikasa, Mbak Mikasa, Mas Eren, dan Mas Armin. Ini tiga ini yang wajib banget gitu ya. Itu memang benar mana main karakternya. Jadi Sebenarnya pop-up store ini tuh udah mulai di Ayo Talion Barat kemarin. ya ini tuh kayaknya ada beberapa spot dan sekarang lagi ada di Ion BSD. Ini berlangsungnya Tanggal berapa? 17 April. Sampai 11 Mei. Jadi kalian yang dekat-dekat sini atau yang di Jabodetabek boleh banget ke sini gitu ya. Oke, Kita kayak akan tour gak sih? kita tour, kita akan liatin ke kalian pop-up store yang ada di sini. Oke. Karena aku nonton tapi bukan big fans gitu ya. Jadi aku pengen tahu dari kamar masing-masing Titan tuh apa aja sih jenis-jenisnya. Aduh, ini semoga saya nggak lupa ya, karena Oh, terakhir lupa tuh ya. nonton pas skripsian. Live action ini apa enggak? Enggak, aku ya? nonton cuma beberapa anime, baca manganya setengah, sama nonton season 1, 2, 3. Justru aku nonton yang itunya. Ya, Live actionnya, oke. Semoga ilmu kita bisa kepake untuk menjawab pertanyaan di sini ya. first, ini apa? Ini adalah Armor Titan. Nah ini Mas Jean. Aku nggak tahu sih nyebutnya apa ya, Jean. Ini boleh spoiler nggak sih? Boleh. Boleh. Ini tuh emaknya Eren. Emaknya Ziki. Ziki. Ziki siapa itu? Oh, nah itu panjang ceritanya. Banyak Jadi ceritanya ya. iya, jadi ini ada kasus percintaan juga di sini, percintaan cinta segitiga. Jadi agak rumit lah ya. Panjang gitu ya. Tapi jadi menghancurkan dunia kan. Ini female Titan. Female kan? Female. Ini Mbak Mikasa. Mikasa. Iya, tapi dia memang season 4 tuh potong rambut. Oh Potong gitu. rambut dan ini beda banget kan, tapi nggak lepas dari shell-nya. Shalagan. Shell-nya. Dan ini diganti sama suit baru, jadi seragam baru di season 4. Karena mereka udah upgrade. Jadi mereka udah upgrade pengetahuannya. Jadi pas season 4 tuh kayak ada time skip. Dimana beberapa tahun kemudian mereka sudah, karena udah ketemu dunia luar, mereka balik ke kampung halamannya. Yang pulau itu ya. Iya, yang Pulau Paradis, dan nanti mereka mengupgrade gear-gearnya ini loh. Jadi ya baru lah kostum baru ini. Tapi ini tetap buat yang terbang ya kayak. Ya betul. Hanji ini biasa aku juga, selain Sasha, dia tuh benar-benar happy virus, depan Titannya tuh semangat gitu. Jadi ini the best, pokoknya the best leader menurut aku. Tidak ada ketakutan gitu ya. No Iya, fear. yes. Dia trio quack juga bareng sama Levi dan Erwin. Tapi dia trio Levi, trio senior. Erwin Gutawan. Nyanyi dong dia. Next, ini siapa kak? Eren pas udah gak jadi biasa ya, soalnya dia berkhianat. Sebenarnya itu masih gimana sih? Dia tuh apa ya, beda, mereka tuh di saat yang lain tuh ngerasa kayak enggak kok, ibaratnya ini semua tuh bisa diomongin, tapi Eren tuh kayak enggak, gue tahu jalannya, dong pada nggak tahu. Jadi kayak gue sendiri, biarin gue sendiri, lu pada nggak usah ikutan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Makanya mereka ada dua tim tuh, tim Armin yang ibaratnya kita bisa damai aja, tapi dengan Eren yang enggak, semua orang harus mati. Biar adil gitu ya kata dia. Ini Ini Levi kita yang sudah ini season terakhir yang udah agak apa, luka-luka sedikit lah dia. semoga kita ketemu cosplay dia ya di Iya, dalam. tapi masih lama jam 7 nanti. Next, Ini Hanji part 2. Hanji lagi ya. Dan ini Connie. Aku punya cerita sedikit tentang dia karena one day rumah ke kampung dia tuh, jadi kan setiap mereka tuh tinggalnya di pusat kota, si trainee ini kan. Si trainee ini di pusat kota dan Connie ini tinggal berdua sama mamanya. One day dia dapat info kalau ternyata kampungnya dia itu diserang Titan. Terus dia benar-benar khawatir kayak aduh mak gue gimana ya, gimana. Dan ternyata nyampe kampung dia tuh udah kosong nggak ada apa-apa. Terus dia kayak aduh mak aku gimana ya gitu kan. Terus sebenarnya sempat dihibur kayak mungkin menyelamatkan diri ke kuda-kuda itu aja pada nggak ada, mungkin mereka menyelamatkan
udah sampai dekat rumah dia ngeliat ada Titan nyangkut dia. Terus tiba-tiba dia dengar suara saya kayak Honi sampai selamat pulang, apa sih Tadaima kalau di Jepang kan kayak Honi kamu pulang ya, tapi setelah di kiri tuh emaknya depan mata emaknya jadi Titan. Apa lu rasa? Oh yang itu kakak bilang. Sedih banget sih sini, tapi dia masih tahap denial, enggak emak gue masih hidup, dia menyelamatkan diri kok, tapi sebenarnya itu ya emaknya. Ini namanya juga. Beneran. Jadi Honi ini strong woman, strong man. Ini man. Sorry. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh di luar kan karakternya. Sekarang lebih dalam lagi, kita pengen ngeliat ke dalam pop-up store-nya nih. Jadi kita mau masuk ke entrance-nya ke depan. Bayangin lagu ini versi orkestra itu keren banget, bener-bener mewah, bener-bener bikin merinding. Sebenarnya di mana tuh? Di tim temen aku yang nonton, dia wibu jadi dia yang nonton, aku ngeliat story-nya doang. Iya, kumpulan orkestra os anime dan salah satunya yang dipasang, jadi kayak itu harus keren banget, sangat elegan. Tapi ini season 2 deh kayaknya, 3 apa ya? Aku lupa sih. Ini closing ya. Dan di sebelah sini ada ya sama lah ya konsepnya. Ini versi orang dari Armor Titan tadi yang di depan. Yang di depan itu ada dia, ini versi orangnya. Namanya apa ya? Iya, saya lupa namanya siapa, nanti ditulis aja, maaf ya. Terus ini ada Armin. Tadi siapa namanya? Armin. Ini namanya Armin. Terus kemudian, nah ini dari historinya Ratu kita. Kemudian ini, saya lupa ini siapa. Oh ini Gaby. Siapa namanya? Gaby dia dari season 4. Dari season 4, aku lupa dia namanya siapa. Ini Mikasa, Eren. Ini trio favorit aku. Sorry banget ya, meskipun trio itu sebenarnya Eren, Mikasa, Armin, tapi trio favorit aku dia. Siapa ini yang namanya? Bestiwati banget tuh. Oh, siapa namanya nih? Ini namanya Sasha. Ini nama Sasha, Connie, dan Jian. Mereka trio kwek-kwek. Meskipun hidup mau dimakan Titan, mereka tetap ketawa yang penting. Yang penting hidup ngakak gede. Dan makan. Ini siapa kak? Ini ratu kita namanya Historia. Bukan Maratu kan? Bukan, rumah saya. Pameran pop-up-nya itu nggak cuma menjual merch, tapi kita juga di sini tuh ada storyline, ya kumpulan shot-shot di anime yang memang memorable gitu. Memorable dari season 1 sampai season 4. Terus kita juga ngeliat standee-nya dari mereka standee zaman masih season 1 nih, masih trainee sampai mereka udah upgrade gear, udah upgrade kostum itu tuh semua ada di sini. Kita jadi bisa ngelihat recall karena kan ini 10 tahun anniversary ya dari anime rilis, jadi kita bisa diajak recall untuk ada apa ya, dari awal set ini, dari awal banget nih. Ya Allah, emaknya meninggal. Ini previewnya pertama kali Titan Ini yang di tembok ya? Iya, Titan bocok. Iya. Tembok bolong kan. Iya. Jadi kita benar-benar dari season 1 banget. Kak, sumpah, scene tembok bolong tuh kak, kayak sumpah, aku kan nonton live action ya. Iya. Sini itu kayak mau sini nih, kayak mau kiamat gitu loh, kayak kalau di kita tuh kayak mau keluar itu maju gitu loh. Oh iya. Ini emang bener sih. Apalagi aku yang nonton di live action tuh beneran kayak sesuatu itu gitu loh. Karena kan bikin orang ya live action tuh. Jadi kayak berasa kita ada monster. Kita dan melihat beberapa itu kan temboknya gede besar gitu kan. Tapi tiba-tiba hancur, gimana ya? Ada yang nongol mukanya. Ini kan kayak kehidupan kita yang tenang ini, bayangin lagi di mall tiba-tiba ada yang muncul dari dinding sana gitu kan, kayak Itu serem gitu loh, kayak ada matanya satu. Ini pertama kali Mikasa tahu kalau Eren tuh ternyata Titan juga. Jadi dia akhirnya ketika kita nggak tahu kalau Titan itu bisa berubah jadi orang, Titan orang. Nah ini tuh kayaknya kalau nggak salah ya, maaf koreksi jika aku salah. Ini tuh kalau nggak salah pas akhirnya Eren keluar dari bentuk Titannya, akhirnya kayak ya Allah ternyata lu masih hidup ibaratnya gitu. Dia sayang banget, aku nggak tahu Titannya Eren. Ini Titan Eren masih season 1. Ini yang mau kita, ini aku lupa nih
season berapa ya, kayak udah mulai di season 2 ya. Mereka udah mulai jago, udah mulai berperang dan bertugas, jadi nggak mesti training lagi. Keren guys kalau kita ketemu sama narasumber. Ini bias aku. Ini siapa? Yumi. Ini namanya Yumi Sel. Ini namanya Sasha. Dia tuh suka makan, aku mood banget, aku suka banget sama dia. Karena dia orangnya menyenangkan, orangnya happy virus. Dia tetap positive vibes dimanapun berada. Meskipun kematian di depan mata, dia tetap punya jiwa positif gitu. Jadi ini keren banget, mood banget. Ini sama Aaron ya dia? Ya ini Ani. Siapa namanya? Ani. Bukan Ani ya? Ani. Nah ini kalau nggak salah, tugas mereka pertama ngejar-ngejar Titan di hutan ya. Aku lupa season berapa, tapi ini seru banget pengejaran ini. Karena benar-benar kayak kita tuh animasi dibawa lewat hutan, nggak cuma di yang biasa settingnya di rumah. Iya, settingnya tuh di hutan ini, jadi benar-benar kayak depan mata kita ngejar Titan perempuan kalau nggak salah. Ini? Aduh, ini Bertoto. Siapa namanya? Namanya Bertot, tapi orang panggilnya Bertoto. Lagi? Bertoto. Namanya Bertoto. Ya, baik atau jahat? Jahat. Tapi di sini tuh mereka belum tahu kalau si Bertoto ini sebenarnya teman mereka. Nah ini nih. Siapa ini? Aku lupa namanya siapa, tapi dia mati dimakan Titan. Badannya tinggal setengah. Ini pas zaman trainee masih hidup, jadi nanti karena di akhir season 1 dia meninggal. Dia meninggal dimakan Titan. Sedih. Jadi memang di season 1 tuh kita bakal ngeliat angkatan mereka zaman sekolah, tapi yang bertahan sampai season 2 tuh cuma mereka-mereka yang jago. Mereka jago bertarung, karena yang pertama tuh banyak dimakan Titan ketika mereka mau nggak mau masih trainee udah harus melawan Titan. Nah, ini scene apa kak? Iya ini scene yang Maksudnya ini bergabung apa gimana? enggak, ini kalau nggak salah mereka mulai tahu bahwa ternyata Titan tuh bisa berubah. Jadi Titan Eren tuh bukan sebuah kekuatan yang apa ya, kayak orang kesurupan tuh kan bisa dikontrol. Ternyata Titan tuh bisa dikontrol. Jadi dari sini mereka mulai ngelatih Eren versi Titan. Kita bisa manfaatin dia kayak apa sih? Nah, kalau nggak salah ini Eren udah burn out banget. Kalau zaman sekarang tuh dia overwork. Dia overwork. Kerja Titannya. Iya, soalnya di luar job desk dia kan jadi itu ya, jadi militer tapi disuruh juga jadi Titan. Jadi dia overwork, double job. Jadi dia capek di sini akhirnya ngebul. Jadi keluar lah, terus kayak dia kasihan, udah lu udahan aja pulang yuk. Oh, ini siapa? Levi Heicho, dia atasannya mereka, atasan timnya. Tuh, terus apa lagi? Nah ini kayak kalau nggak salah satu di ending aku lupa. Ini scene apa nih? Ini menarik kan? Apa nih? Aduh, aku lupa. Maaf banget, itu penting, ini seru banget tapi aku lupa, maaf ya. Ini siapa ya kak? Ini Levi Heicho. Dia anak pangeran. Dia OP banget. Dia kan Ackerman. Jadi kalau misalnya kan Ackerman itu salah satu keturunan, ini namanya marga Ackerman, di mana orang-orang Ackerman itu dia punya kekuatan khusus. Biasanya mereka tuh orang-orang yang jago. Karena keturunan Ackerman tuh kayak punya DNA dari dia untuk menjadi orang lebih kuat dibanding orang-orang biasa yang non Ackerman. Nah, ini menarik karena sebenarnya aku nggak tahu ini gosip apa memang sebuah rahasia umum, karena sebenarnya dari 4 season ini sebenarnya tentang percintaan. Intinya tentang percintaan, dan ini sebenarnya momen dimana sebenarnya hampir salah satu dari mereka tuh hampir confess, aku lupa yang cewek apa yang cowok, si Mikasa atau si Eren, hampir terjadi ada percintaan guys, cuma tidak terjadi gara-gara diserang Titan. Ya, nggak jadi dong. Jadi mereka baru confess 3 season kemudian. Ih, lama ya ini kok Maunya lain. Ini monyet. serius. Iya, ini monyet. Ini monyet, ini monyet namanya Ziki. Ini ada namanya Armor Titan. Aduh, aku lupa apa Titan. Ini namanya Attack on Titan. Ini Attack on Titan. Oh. Ini karena si Eren utama namanya kayak Naruto, jadi dijadiin rival juga. Attack on Titan. Iya. Bukan biru, jadi jenis juga ya? Iya, Titan tuh ada 7, ada 8 ya. Attack on Titan. Ini aku lupa namanya. Pangerannya apa nih? Ini Titannya Bertolt. Aduh, Titannya Bertolt. Tapi aku lupa nanti ada nama Titannya di sini. Ini Titan 1, Titan 2, Titan 3. Nanti ada lagi namanya Female Titan. Ada lagi namanya ini Titan hewan. Aku lupa nama Titannya apa, tapi dia Titan hewan. Jadi, dan dia tuh punya special case lagi. Dia itu punya dia kan kulitnya keras. Jadi dia bisa nonjok. Makanya kenapa di season 1 yang nendang itu dia. Karena kulitnya tuh isinya nggak di saat yang lain tuh otot, dia tuh keras gitu loh, kayak kura-kura, jadi bisa nonjok. Kalau Titan ini dia, kalau Titan yang ini dia bisa berkomunikasi sama hewan. Dia bisa mengontrol apa namanya? Kalau di Monster ini Ekon. Oh iya.
di Monster Fest itu juga ini kita Godzilla. studi apa ya? Studi banding ya. Iya, di Monster Fest itu juga kan itu kan Titan sebenarnya kan semua Godzilla itu Titan, Ghidorah itu Titan, apa itu Titan segala itu Titan. Jadi kayak ya ini kalau dia sama berarti dia adalah Dan dia memang bisa berpikir dan bisa mengontrol. dan dia cukup cerdas gitu. Kalau Godzilla kan dia mengalahkan kebuasannya kan. Nah, terus ini kan dia bisa ngontrol hewan. Jadi nanti ya hewan itu bisa diserang atau bisa gila, aku lupa. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan hewan. Kemudian ya karena selama ini dikontrol kan cuma orang-orangnya doang mereka. Nah ini Attack on Titan ini kenapa namanya Attack? Karena dia paling lincah. Dia lincah dan bisa berantem. Kayak Attack. Dia lincah tapi nggak kuat. Kalau dia juga lincah, cuma karena badannya gede, otot semua, jadi agak susah. Nah kalau ini kenapa dia gede, lalu tinggi, dia tuh kerjaannya meledak. Dia cuma meledak dong jokesnya. Dua, karena dia menyerang awan panas. Nah ini season 3. Ini season favorit aku karena ini tuh apa ya? Kan kalau season 1 kita bikin penasaran sebenarnya di dunia tuh apa. Kedua season 2 itu kita belajar tensinya tuh apa, kayak masalah mereka tuh apa sih. Terus mereka juga udah mulai lawan Titan. Nah season 3 itu menjawab semua jawaban kayak Titan itu asal dari mana, ada berapa Titan sebenarnya di dunia ini. Jadi sebagai fan teoris itu sangat seru banget sebagai fan teoris. Season 3 sangat berarti. Nah ini kita sarapan di pagi hari di kantor kita. Iya. Ada yang bawa apa tuh? Ada yang bawa bubur. Ada bubur. Ini saya dapat pisau dari nenek. Ini Kak. Ini season 3. 2018 bulan 7 season 3. Nah ini namanya Yumi ya. Yumi Runa ini juga Titan dia. Dia juga Titan tapi boncel, aku lupa jenis Titannya. Titan dia tuh mulutnya gede. Jadi rahangnya tuh gede, bisa kepala sih jadinya. Tapi rahangnya itu dia memang spesialisasi itu gigit geraham. Jadi memang buat nyabik, buat apapun. Dia badannya kecil, bisa lari tapi dia galas kayak Chihuahua. Memang mainnya ditaring, bukan diotot. Tapi nggak dilihatin ya bentuknya. Iya, ini versi orangnya. Ini setelah dia kelar jadi Titan, biasa kelar. Meninggal. Dia mau mati ya. Ya, sebentar saja guys. Iya. Next kita ke section berikutnya. Ini sangat apa namanya itu? Kita sangat di elaborasi. Nah ini pertama kali ketahuan Historia ini kan dekat sama Ymir tadi. Nah mereka ini baru tahu bahwa di detik ini itu dia plot twist banget karena benar-benar di akhir episode dan kita harus nunggu episode selanjutnya untuk tahu bahwa ternyata yang meledak ini adalah Ymir. Jadi kayak ternyata dia Titan itu pertama kali ke-reveal bahwa Titan itu orang juga. Selain itu Eren. Jadi banyak. Iya banyak banget gue. Jadi selain Eren yang bisa berubah jadi Titan, kita pertama kali tahu bahwa Ymir ternyata Titan juga. Nah ini Erwin dia bapak. Dia Erwin menuju presiden lah pokoknya. Dia kayak benar-benar leadernya leader. Kenapa aku suka sama season 3? Karena udah ganti studio kan. Aku lupa studionya, nanti kita tulis di sini. Itu dia berubah banget visualnya, sangat jadi lebih detail, jadi lebih, dan mereka kan banyak adegan berantem ya, itu lebih smooth. Karena anime itu kan capek ya gambar, tapi mereka bisa menggambarkan itu dengan lembut dan persin tuh rapi dibanding season 1 dan season 2. Ya kan betapa detailnya mereka bekerja. Jadi say no to AI ya guys. Yes. No AI. Itu pekerjaan kreatif. Enggak. Ini ada. Aku lupa ini kalau nggak salah ada dia sangat itu sampai jenggotnya juga. Nah ini Historia. Siapa namanya? Namanya Historia. Wah, Kaichi. Itu di Korea. Dia ternyata adalah keturunan ratu. Iya tuh. Iya dia jadi ternyata awal angkatan. Jadi ibaratnya tuh di angkatan dia ternyata ada anak pejabat tuh. Apa? Nah ini namanya Titan Card. Ini Titan setelah kita banyak namanya Titan Card. Lebih serem. Job desk dia itu untuk membawa badannya kan dia kayak 4 kaki ya, di saat Titan lain itu 2 kaki, dia 4 kaki karena memang job desk dia untuk kayak unta sapi yang memang untuk bawa logistik benar. Namanya Card Titan. Ini logistiknya guys. Ini kayaknya bawa persediaan makanan atau minuman nggak tahu ya. Iya. Ini kenapa nih scene-nya sudah mulai Ini scene sedih. agak sudah mulai calm down ini. Ini scene sedih karena itu jadinya kayak in another life. Kalau kita tuh mungkin di dunia nggak pakai Titan tuh kita sebahagia ini, setenang ini, se-happy ini. Mereka seheboh itu kayak Iya, secapek. Kematian depan mata, Pak. tiap hari gitu. Temen lu bisa mati besok. Kita main bareng nih, besok salah satu dari kita udah mati. Gak ada yang tahu gitu. Final season. Yes, ini seru banget sih. 2020 ketika Kak Karimar skripsi. Ini zaman saya first job ini. Kenapa dia, Bertolt, dan ini adalah 2 Titan? Karena sebenarnya mereka penyusup.
mereka penyusup kiriman dari pulau luar Paradis. Jadi mereka di sini mencoba untuk menyusup menjadi bagian dari tim ini karena mereka pengen membobol dari dalam. Mereka mengincar Historia. Historia ini dia kan ratu. Jadi untuk sampai di titik, jadi namanya Titan tertinggi namanya Founding Titan. Itu Titan paling ibaratnya Yang kayak tulang-tulang bukan? ya, Founding Titan itu untuk bisa aktif mereka harus mengaktifkannya itu dengan megang orang yang memang keturunan ratu. Jadi mereka ngejar si Historia sebenarnya. Dan mereka kan tim luar. Jadi nah ini ada momen dimana mereka tuh sebenarnya hatinya ke tim kita, tim. Tapi mereka kayak enggak coy, di sini lo punya misi. Jadi dilema ya? Iya mereka tuh kayak, dia kan ditepuk gitu kan tangannya. Lalu kayak nggak coy, kita harus ada misi yang diselesain. Meskipun kita sebenarnya sayang banget sama tim ini. Integritas berarti dia. Meskipun mereka jahat. Nah ini betul ada komplot, mereka komplotan aslinya tuh ini tim intinya. Sisi, ini mereka bertiga tuh Titan, cuma lagi diskusi mode orang ini tadi Titan yang kedua, ini yang Animal Titan tadi versi orang yang namanya Zeke. Ini namanya Mereka Titan jadi. Titan iya, mereka tuh ini tim komplotan ini sebenarnya yang mereka. Tapi lagi jadi manusia gitu. Wow guys, ini sangat kuliah nih guys. Seru banget. Sangat detail banget kan sama itu cara mereka shot. Bagus gitu ya. Ini mereka udah time skip, jadi kayak udah beberapa tahun kemudian mereka udah keren, udah upgrade, udah jadi badannya. Ini dia. Ini si musuh Ini Eren kan? Iya kan, udah jadi Titan. Eren juga. Kita harus lihat ini orang-orang di luar Paradis. Anak-anak ini, anak-anak menyenangkan, mereka nggak tahu kalau hidupnya mau mati. Aduh, ini namanya ini Titan juga. Dia, bapak ke atas pak. Aku lupa nama Titannya apa, nanti kita lihat di sini. Itu dia spesialisasi badannya itu bisa membentuk senjata lain. Jadi lo bisa bikin tombak, lo bisa bikin pedang. Jadi ketika berantem tuh mereka mengandalkan perubahan, misalnya dalam jarak dekat mungkin aku bisa bikin celurit, aku bisa bikin golok, tapi kalau putih gitu ya. putih karena itu kan keras. Jadi kayak tulang gitu loh. Nah, kalau jarak jauh mungkin aku tiba-tiba bisa bikin tembakan buat nembak tuh. Ini kalsium ya. Betul. Nah, tapi benar sih maksudnya. Ini ada section merch. Di sini dijual kayak apa nih kak? Ini hoodie, Ini kayak hoodie. ada Terus topi, kayak ada topi-topi. ada kaos, kemeja juga. Banyak gitu. Dan ini ada kayak poster. Ini ada kayak puzzle. Oh, puzzle juga ada. Ya 1.000 piece. Berapa sih piece? 1.000. Se5 tahun kita bikin. 1000 Ini kayak itu piece. ya, box apa badminton. Iya. Apa namanya? Apa namanya? Iya kok. Kok. Ini ada merchandise. Poster set? Posternya sebagai K-popers, poster ini wajib. Wajib. Tapi kalau K-pop segede ini juga nggak kak? Enggak kita pipanya tergantung kebaikan pengirim. Biasanya dilipat gitu nggak sih? Iya. Ini merch. Spesial lucu banget, Eren. Apa sih ini? Kayak photocard kak? Iya, padahal dulu dia biasa ya 3 season, tapi dia berkhianat. Runtuh. Ini merch juga dan masih banyak lagi guys merch. Dan ini ada. Kakak sukanya Levi kan? Dia keren aja sih. Ini ada merch. Ya bukan merch apa namanya? Ini senjata. Ini cap seal. Ini ada 4 kelompok. Paling kiri itu dia trainee, paling tengah itu tim kebebasan di mana job desk riset juga, development juga, dan perlawanan melawan Titan. Banyak kerjanya ya. Kalau yang sebelah yang warna ini nih, itu dia kan gambarnya kayak apa? Unicorn. Unicorn itu dia menjaga ring 1, dia menjaga ratu, dia menjaga orang-orang bangsawan. Nah yang kedua itu dia gambarnya mawar, dia kayak polisi jatuhnya karena dia jadi kayak keamanan di sekitar pulau, di sekitar kota tapi nggak nyampe keluar. Jadi titik terluar ini si orang ini, si TNI. Pas itu keluar, itu yang mana? Job desa 2, jadi nah itu kan beririsan sih antara mereka si yang gambar garnish ini, garnisan kalau nggak salah aku lupa, si merah-merah ini karena memang lapak dia kan sampai ke tembok. Tapi di luar tembok ada juga sih orang-orang itu yang melawan Titan, jadi itu kayak kerjasama aja kalau. Ini juga ada poster-poster dan lain-lain guys. Surprisingly kita di sini ada bersama cosplayer Hai Kak Levi, Ini ada Kalifai. Joe dan Kak Titan. Di Di Instagramnya di sini. saya dulu kan. Hai.
Tour kita di dalam pop-up store-nya. Tuh. Yang apa buat kalian yang nggak sempat kemarin, mau itu di Ion sini, Ion sana, atau mungkin Yang di kotanya nggak ada. ya, Kita bisa ngeliat vlog kita ya untuk cari. ditambah dengan lecture. Mohon maaf kepada teman-teman fans di sana jika salah, saya minta maaf. Tolong diperbaiki di kolom komentar ya guys ya, kayak gitu. Jika kalian tidak puas, kalian bisa cari Instagram dia di Di sini. kalau bisa cari, kalian bisa DM dia. Dan terima kasih kepada Pop-up Store dan terima kasih juga kepada Kak Pak yang telah menjelaskan. Aku sampai kakak tadi, oh ini ya, oh ini kayak gini ya kak. Kakak tuh tahu sedalam-dalam itu deh. Iya, karena memang ini sebenarnya tuh kenapa mungkin fansnya AOT itu besar ya fandomnya. Aku bingung sebagai aku sering ngeliat merchandise AOT tuh banyak ya di mana-mana. Even kayak di mall aja tuh suka ngeliat merchandise AOT. Aku ngerasa kok ini fandom tuh di mana-mana gitu. Tapi ternyata setelah aku coba nonton sendiri, aku coba ngobrol sama temanku yang aku kan dicekokin juga sebenarnya sama teman kampus yang lebih dulu ngefans sama AOT, dan ternyata memang sebagus itu. Ibarat jadi nggak cuma memang dari segi storyline bagus, dari karakter animasinya bagus, mereka tuh betul, mereka karakter developmentnya bagus, mereka juga storyline bagus. Dan buat kita yang suka sama teori, yang suka kita diskusi teori itu sangat bisa ada bahan banget. Aku pun sampai debat sama temanku pas season terakhir itu belum keluar, aku tuh debat karena aku di tim Armin dan dia di tim Eren. Dia nganggap Eren itu benar, apa yang dia lakukan benar, sementara aku ngerasa nggak semua itu bisa diomongin. Aku inget banget sebelum final terakhir ini aku sampai debat itu, sampai seseru itu diskusinya. Jadi makanya mungkin itu yang menyebabkan fansnya AOT itu gede. Jadi kita bisa tonton shop ini guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ini kalau Jarandi, ini si Hoy. Ini si Hoy. Ini gua. Ini Bang. Ini mah berampung. Ini Roy. Gua. Iya. Kakak kalau di sini nih gimana? Saya kan pasrah doa ya. Saya di sini dia masih bisa ngobrol ya. Di sini saya udah berdoa Pak. Kita lanjut. Nah, ini kan yang terbang juga. Kakak kalau bisa terbang ini kakak akan terbang ya? Saya pulang ke rumah langsung naik itu. Jadi kita dari lantai 6 itu ya. Kita tuh langsung turun aja ke lantai 6, gedung sebelah. Nyampe lah rumah saya, nggak usah itu macet-macet di Manggarai. Gimana? Oh, pulang lewat Depok apa lewat mana? Kalau gini-gini, oh saya main dulu ke Padang kak. Oh, dia langsung terbang ya? Saya ke Padang dulu. Jadi ilmunya sangat banyak guys. Iya. Saya belum sebanyak ibu yang lain ya. Mungkin siapa? Ali lebih tahu ya, mohon koreksi Ali. Ali Pas ngedit ya. Ya, nanti Tahu banget nih. Ali guys, kamu kan nonton video ini kan? Iya. Ali mohon koreksi jika ada salah. Kalau nggak usah tahu nggak. Ini tetap apa?